Imu adalah literal devil. Di chapter terbaru kita melihat Imunko, sebutan gua untuk Gunko yang dikontrol oleh Imu, berubah menyerupai devil. Bentuknya mirip banget kayak devil yang biasa kita lihat di Black Clover kayak Libe, Megicula, Lucifero, dan lain-lain. Dan dia juga ngebawa Grimoire. Tapi di Grimoire-nya ini kita bisa ngeliat huruf-huruf yang tulisannya adalah Eris di Tar. Siapa itu? Yang jelas D-nya udah pasti keturunan D yang mempunyai Will of D bla bla bla. Tapi apa kaitannya dengan Imu ini? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue udah pernah buat video tentang sosok Imu yang kemungkinan adalah Forest God yang dibahas di mural pada bait kedua karena penekanannya terkait The Forest God send forth the demons. Dan nampaknya dugaan gue ini hampir benar. Kenapa gue bilang hampir benar? Kenapa nggak benar aja sekaligus? Karena di satu sisi kita belum bisa confirm kalau Imu itu beneran Forest God atau bohongan, tapi terkait dia send forth the demons itu fix 100%. Dia bisa ngubah almost literally anyone jadi demon. Contohnya kayak Dorian Broggy dan juga beberapa raksasa lainnya, dan secara langsung dia ngebuat army of demons dan mengirimnya untuk berperang di Elbaf. Itu 100% sesuai sama apa yang dituliskan di mural. Kalau ada yang bilang kekuatannya nggak ada kaitannya sama sekali dengan Forest, nggak usah dipeduliin karena menurut gua itu murni penamaannya doang, persis kayak Sun God Nika yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan kekuatan matahari. Tapi pertanyaan gue berikutnya adalah, kekuatan Imu ini based on Devil Fruit atau bukan? Yang kita ketahui selama ini kan bahwa 4 gods yang ada di dunia One Piece, yaitu Sun God, Rain God, Earth God, dan juga Forest God. At least satu godnya, yaitu Sun God alias Nika, itu kekuatannya didasari oleh Devil Fruit. Berarti alasan yang paling logis lainnya juga adalah 3 gods lainnya juga berasal dari Devil Fruit dong. Nah, tapi yang mengganjal di gua adalah kalau Imu beneran adalah Forest God yang notabene dia adalah asal dari para devil-devil lainnya yang mungkin juga kalau kita pakai pendekatan secara konotasi Devil Fruit, berarti secara logika Imu ini kan berada di hierarki tertinggi dong dari para semua pengguna Devil Fruit, kan? Lantas gimana caranya Yami Yami no Mi bisa nge-counter semua kekuatan Devil Fruit? Yang kalau beneran kekuatan Imu itu asalnya dari Devil Fruit, otomatis bisa ke-counter juga oleh Yami Yami. Gue gak bisa mikir sendiri tentang ini, makanya gue butuh pendapat kalian di kolom komentar. Maka dari itu gue agak yakin bahwa kekuatan Imu ini somehow asalnya tuh bukan dari Devil Fruit. Gue gak tahu ya Oda akan bikin patternnya serusak apa dan seklise apa, tapi yang jelas yang paling make sense adalah kekuatannya ini gak boleh berasal dari Devil Fruit. Karena kalau asalnya itu dari Devil Fruit, udah otomatis akan kena downplay sama Yami Yami no Mi. Kecuali kemungkinan kalau Yami Yami no Mi itu juga mungkin ternyata adalah Devil Fruit model gods lainnya. Who knows? Tapi ini mungkin pembahasan untuk video-video berikutnya. Kita nggak bakal bahas di video ini. Balik lagi ke topik awal kita, yaitu Eris di Tar. Hilangin D-nya, kita nemuin kata Eristar. Fun fact-nya adalah Eristar ini adalah proyek NASA di tahun 1972 yang dibuat untuk nge-share semua data terkait bumi. Dari logonya aja udah mirip banget sama lingkaran iblis ala-ala Gorosei ketika muncul. Dan satu hal lagi yang bikin gue agak mind blown adalah total partisipan dari program Eristar ini adalah 20 dokter. Sama persis dengan jumlah 20 keluarga pertama yang membentuk pemerintahan dunia. Gila banget kan referensi Oda Sensei? Tapi yang gue bingung, siapa sih Eris di Tar ini? Pemilik bukunya? Terus kalau misalkan emang dia yang punya bukunya, dari mana pula asal Grimoire ini? Apa buku inilah yang dimaksud Dovi dengan harta karun nasional? Yang jelas siapapun dia, udah fix dia jauh lebih kuno dari Void Century yang hanya 900 tahun lalu. Karena kalau kita lihat lagi muralnya, para dewa ini sudah ada semenjak peradaban pertama. Tafsiran gua pribadi adalah sumber kekuatan Imu ini masih dalam lingkup buah iblis. Tapi skopnya ya mungkin lebih gede dari sekedar buah iblis biasa. Ingat kata Vegapunk, buah iblis ini lahir dari keinginan orang-orang. Sama persis kayak Nika, sosok mitos yang kita nggak tahu nih beneran ada atau enggak dulunya. Karena bener-bener ini cuma lahir dari harapan para budak doang yang menginginkan seorang pembebas. Kemungkinan devilnya Imu ini bisa jadi juga sama, lahirnya dari semua keserakahan orang yang ada di dunia ini. Tapi kalau kalian lihat buahnya Nika, saking banyaknya orang yang menginginkan sosoknya itu jadi nyata sampai bisa jadi sekuat itu. Seakan-akan dia bisa transcend beyond ordinary devil fruit. Jadi kalau kita setarain ke devilnya Imu, probably skenarionya akan sama, bisa jadi sekuat itu juga. Itulah yang menjelaskan Imu bisa ngelakuin hal ini dan hal itu yang di luar dari logika manusia biasa. Kecuali Oda benar-benar ngebuat suatu power system baru di One Piece yang benar-benar melenceng dari buah iblis.
Topik ini mungkin masih akan jadi topik panjang ke depannya dan gua harap kita bisa berkunjung kembali ke video ini nantinya setelah Oda ngeluarin beberapa fakta baru lagi di chapter-chapter mendatang. Komen pendapat kalian di bawah karena tanpa kalian para nakama, channel ini bakal nggak ada artinya. Sampai ketemu di video berikutnya.